Pernahkah kita bertanya, mengapa dalam hampir semua ajaran suci, selalu ada kisah tentang persembahan? Dari kurban Nabi Ibrahim, sedekah dari pertapa, hingga sesaji dalam tradisi leluhur, semuanya mengarah pada satu hal, Tuhan menyukai pemberian, bukan karena bentuknya, tetapi karena hatinya. Persembahan sejati bukan tentang apa yang diberikan, tapi seberapa dalam kita rela melepaskan. Di balik setiap kurban yang diterima, ada cinta, pasrah, dan pengorbanan yang murni. Dan disitulah Tuhan bersemayam dalam jiwa yang ikhlas memberi. Jangan di-skip, mari kita kupas bersama. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, salam syahdu buat saudaraku di segala penjuru maya pada ini. Pada hari spesial Idul Adha, mari kita bahas tentang mengapa Sang Pencipta menyukai persembahan dari hambanya, dengan rujukan pada kisah-kisah sejarah dan legenda spiritual. Mengapa Sang Pencipta menyukai persembahan? Sebuah tinjauan dari kisah dan spiritualitas. Dalam berbagai ajaran spiritual, agama, maupun tradisi leluhur, terdapat satu benang merah yang menghubungkan semua keyakinan, persembahan kepada Sang Pencipta. Baik dalam bentuk kurban, doa, laku tapa, sesaji, maupun amal, persembahan menjadi simbol kedekatan antara manusia dan Tuhannya. Tetapi, mengapa Sang Pencipta menyukai persembahan dari hambanya? Apakah Tuhan butuh persembahan? Atau ada makna lebih dalam yang tersirat di baliknya? 1. Persembahan, bukan untuk memberi Tuhan, tapi untuk membersihkan jiwa. Persembahan bukanlah tindakan untuk mencukupi kebutuhan Tuhan, sebab Sang Pencipta Maha Sempurna dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Namun, persembahan merupakan ekspresi cinta, kepasrahan, dan pengakuan dari hamba terhadap keagungannya. Di dalam setiap persembahan, terdapat unsur kerelaan hati, pengorbanan ego, dan penyerahan total pada kehendak ilahi. 2. Kisah Nabi Ibrahim, simbol puncak kepasrahan. Salah satu kisah paling kuat dalam sejarah spiritual adalah kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail, sebagai bentuk persembahan. Meski berat, Ibrahim menunjukkan ketulusan dan ketaatan mutlak. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, sebagai isyarat bahwa yang dicari bukan dagingnya, tapi hati yang pasrah. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah 27. Dari kisah ini, tampak jelas bahwa persembahan yang dicintai Tuhan adalah ketulusan dan keikhlasan, bukan semata bentuk fisik dari apa yang dikorbankan. 3. Tradisi leluhur, sesaji dan laku sebagai jalan menuju keseimbangan. Dalam budaya spiritual Jawa, dikenal istilah sesaji atau persembahan kepada alam dan leluhur. Misalnya dalam ritual, sedekah bumi, masyarakat menyuguhkan hasil panen sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada kekuatan adikodrati yang menjaga keseimbangan semesta. Dalam konteks ini, persembahan bukanlah penyembahan pada benda atau roh, melainkan bentuk kesadaran kosmis akan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. 4. Makna simbolik persembahan. Persembahan yang disukai Tuhan memiliki makna simbolik yang dalam. Membakar ego, sebagaimana dalam laku tapa, seseorang mempersembahkan kenyamanannya untuk mendekat pada Tuhan. Mengorbankan kepemilikan, menunjukkan bahwa hamba sadar semua milik Tuhan dan rela melepas keterikatan dunia. Mengaktifkan energi spiritual. Dalam banyak tradisi, persembahan membuka gerbang antara dunia lahir dan batin, menjadikan jiwa lebih reseptif terhadap wahyu dan petunjuk ilahi. 5. Kenapa Tuhan menyukai persembahan? Secara esoteris dan filosofis, berikut alasan mengapa Tuhan menyukai persembahan. Persembahan mencerminkan cinta dan kesadaran. Ia menjadi bukti nyata dari iman, bukan sekadar ucapan. Melatih keikhlasan, disiplin spiritual, dan pengendalian diri. Menjadi media untuk menyucikan diri dari sifat serakah dan egois. Membangun ikatan batin antara makhluk dan halik. 6. Persembahan dalam era modern. Di era sekarang, persembahan tak selalu berupa domba atau sesaji. Ia bisa berbentuk waktu yang kita sisihkan untuk ibadah, amal kepada yang membutuhkan, menahan diri dari perbuatan buruk, doa dan wirid yang dilakukan dengan penuh cinta. Persembahan adalah cermin jiwa. Sang Pencipta menyukai persembahan bukan karena ia membutuhkannya, melainkan karena melalui persembahan, manusia menunjukkan kualitas jiwanya yang tertinggi, tulus, pasrah,
dan cinta kepadanya. Ia adalah jembatan dari bumi menuju langit, dari hamba menuju Tuhan. Apa yang kamu infakkan, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan apapun yang kamu persembahkan kepada Allah, niscaya Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 272. Dalam pandangan budaya spiritual Jawa tentang persembahan, korban, ada tembang kinanti yang bernuansa penuh ajaran laku spiritual. Dengan judul, Sesaji Kang Tinampi, persembahan yang diterima. Berikut tembangnya. Katresnan Kang Sinorot. Sejatine saka manah. Dudu emas pici serojo brono. Nanging ati kang pasrah. Kang luhurake Gusti. Tanpa pamrih tumindak. Lelampahan poro suci. Kados Nabi Ibrahim. Nyedekahaken anak putro. Ora amarga ratresno. Nanging amrih kawilujengan. Lir pasemon ngurban rasa. Wong Jawa anglakoni. Sesaji tumrap Sang Hyang. Dudu nyembah marang danyang. Nanging mujudake rasa. Yen manungso kudu eling. Tumrap asal lan dumadi. Topo broto lan wilujengan. Dudu mung leloro badan. Nanging ngurban hawa nepsu. Lir manunggaling ati. Kang tinampa dening Gusti. Mula kudu kanthi ikhlas. Kabeh kang kaaturake. Sanadyan mung setitik. Yen lumrah lan tumemen. Saged dados wasilah. Nyukani cahya batin. Kang nuntun tumuju Gusti. Makna tembang. Cinta sejati itu lahir dari hati, bukan dari emas atau permata, melainkan dari jiwa yang pasrah dan ikhlas. Itulah persembahan yang meninggikan Tuhan, bukan karena pamrih. Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya bukan karena tidak mencintainya, tapi demi keselamatan dan kehendak Tuhan. Itu adalah simbol pengorbanan rasa terdalam. Orang Jawa memberi sesaji bukan untuk menyembah makhluk halus, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia harus selalu ingat asal-usulnya dan bersyukur. Laku tapa dan ritual bukan hanya menyakiti badan, tapi menundukkan hawa nafsu. Ini adalah bentuk penyatuan hati yang diterima oleh Tuhan, jika dilakukan dengan ikhlas. Segala yang dipersembahkan, meski kecil, jika tulus dan sungguh-sungguh, dapat menjadi jalan pencerahan batin menuju Sang Pencipta. Persembahan puncak tertinggi dari sedekah, perspektif lintas spiritualitas. Sedekah atau persembahan merupakan konsep universal dalam semua agama dan aliran spiritual. Dalam wujud fisik, ia bisa berupa makanan, harta, tenaga, bahkan doa. Namun di balik bentuknya, ada satu nilai yang dihargai paling tinggi oleh Sang Pencipta dan semesta, pengorbanan diri secara batiniah, atau yang sering disebut sebagai persembahan puncak tertinggi. 1. Islam, sedekah rahasia dan pengorbanan diri. Dalam Islam, sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ria. Saat diri sendiri sedang kekurangan, dengan niat semata-mata karena Allah. Sedekah yang paling utama adalah yang diberikan oleh seseorang ketika ia dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin, dan berharap kaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, puncaknya bukan hanya memberi harta, tetapi ketika seseorang menyerahkan seluruh egonya kepada Allah, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim, atau syuhada yang berkorban nyawa demi kebenaran. 2. Kristen, memberi dari kekurangan dan kasih tanpa batas. Yesus mengajarkan bahwa persembahan yang paling berharga bukanlah jumlahnya, tapi nilai pengorbanan di baliknya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Lukas 21:1-4. Kasih yang memberi tanpa mengharap imbalan, bahkan jika itu menyakitkan, dianggap sebagai persembahan tertinggi, meneladani pengorbanan Yesus di salib. 3. Hindu, yajna dan tertinggi adalah Atma Yajna. Dalam tradisi Hindu, terdapat 5 jenis persembahan, Panca Yajna, namun Atma Yajna, persembahan diri, adalah puncaknya. Itu berarti menyerahkan diri secara total untuk kebenaran dan dharma, baik melalui tapa brata, pengabdian, atau pengorbanan pribadi. Sebaik-baiknya yajna adalah yang dilakukan dengan ilmu dan kesadaran spiritual. Bhagavad Gita 4:33. 4. Buddha, dana paramita dan pelepasan ego. Sedekah dalam Buddhisme disebut dana, yang merupakan tahap pertama dari paramita, kesempurnaan. Yang tertinggi adalah melepaskan keakuan, ego, karena penderitaan berasal dari keterikatan.
memberi dengan hati tanpa pamrih, itulah dana tertinggi. Bahkan para bodhisattva mempersembahkan waktu, tenaga, bahkan hidupnya untuk mencerahkan makhluk lain. Itu adalah bentuk pengorbanan spiritual murni. 5. Spiritualitas Jawa, sesaji rasa dan laku pati geni. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, sedekah lahir berupa sesaji atau wilujengan hanyalah simbol. Puncak persembahan adalah sedekah rasa, yaitu pengendalian hawa nafsu, ego, dan kesenangan pribadi. Laku mati sajroning urip, mati dalam hidup, seperti tapa, lelaku sepi, dan tirakat. Pati geni, laku menyatukan diri dengan kehendak Gusti tanpa membawa keakuan pribadi. Sesaji kang sejati iku dudu kembang lan kemenyan, nanging rasa ikhlas lan pasrah kang katurake marang Gusti. Pepatah Jawa. 6. Sufi, fana dan persembahan diri. Dalam jalan tasawuf, sufi, puncak sedekah bukan sekadar harta, tetapi fana, hilangnya diri dalam kehendak Allah. Seorang salik, penempuh jalan ruhani, mempersembahkan segala rasa, pikiran, dan keberadaan kepada Sang Kekasih, Tuhan. Tidak ada yang aku miliki, semua telah kuberikan, bahkan diriku pun telah tiada, hanya kau yang tersisa. Jalaluddin Rumi. Persembahan tertinggi adalah melepas diri. Persembahan tertinggi dalam semua jalur spiritual bukanlah apa yang diberikan, tapi bagaimana dan dari mana dalam jiwa itu diberikan. Bila seseorang mempersembahkan hartanya namun masih terikat ego, maka belumlah puncak. Tetapi bila ia memberikan hatinya, kehendaknya, bahkan jati dirinya kepada Yang Maha Esa, maka itulah kurban yang sejati, persembahan puncak yang disukai Tuhan. Naskah Ritual Spiritual Jawa. Persembahan puncak tertinggi, kurban diri kang sejati. 1. Purwaka, pembukaan. Bacaan bisa dipimpin oleh seorang juru kunci, pini sepuh, atau pembimbing laku. Saking sanget asihing Gusti marang kawulane, diparingi dalam kawilujengan, yaiku laku pasrah, kurban lan dedonga. Dino iki kitong laksanani sesaji rasa, persembahan kang dudu saka tangan, nanging saka jero ati. Terjemahan, dari begitu besar kasih Tuhan kepada makhluknya, diberikan jalan keselamatan, melalui pasrah, pengorbanan, dan doa. Hari ini kita melaksanakan persembahan rasa, bukan dari tangan, tapi dari kedalaman hati. 2. Meditasi dan penghayatan. Peserta duduk tenang, bernapas dalam, menyatukan niat. Musik gamelan lembut atau suara alam, air, angin, burung, bisa mengiringi. Tutup mripatiro, rasakno detak jantungmu. Elingo, awak iki mung titipan. Rasa iki mung lelampahan. Lan sedoyo kagungane mung sakdermo sandangan urip. Saiki, wis wayahe nyawisno sedekah sejati, kurban rasa lan sopo iro. Terjemahan, tutup matamu, rasakan detak jantungmu. Ingatlah, tubuh ini hanyalah titipan. Perasaan ini hanyalah perjalanan. Dan segala yang dimiliki hanyalah pakaian hidup. Kini, waktunya mempersiapkan sedekah sejati, pengorbanan rasa dan keakuanmu. 3. Pembacaan naskah inti, ilmiah modern dan filosofis. Dalam perspektif ilmiah, tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang bekerja tanpa kita kendalikan sadar. Semua energi, oksigen, dan zat dalam tubuh adalah hasil dari siklus kosmis. Bumi memberi makanan, langit memberi oksigen, dan ruh memberi kesadaran. Maka ketika manusia mempersembahkan dirinya, yang sejatinya dipersembahkan adalah pikiran yang jernih, terbebas dari ambisi liar. Hati yang lapang, bersih dari dendam dan iri. Tenaga yang digunakan untuk menolong, bukan menyakiti. Waktu yang digunakan untuk mengabdi, bukan memuaskan diri. Inilah sedekah tertinggi, menyerahkan seluruh sistem diri untuk menyatu kembali pada hukum semesta, yang dalam bahasa spiritual disebut pasrah marang Gusti. 4. Pernyataan persembahan diri, ikrar batin. Gusti, ing dino iki kawula nyawisno persembahan sejati, dudu awaku, nanging rasa tresnaku. Dudu bondoku, nanging niat tulusku. Kawula pasrahake pikiranku, atiku, awaku lan sabarang kang isi kalenggahan, supaya saged dados sarana tumuju marang paduka. Menika kurban sejati saking kawula. Terjemahan, Tuhan, hari ini hamba mempersembahkan yang sejati, bukan tubuhku, tapi cinta suciku. Bukan hartaku, tapi niat tulusku. Aku pasrahkan pikiranku, hatiku, tubuhku dan segala yang masih melekat,
agar dapat menjadi sarana menuju kepadamu. Inilah persembahan sejati dari hamba. 5 penutup, doa dan pelepasan ego. Anyekseni langit lan bumi. Dene kawula wis maos kawruh. Sedoyo kagungan kulo sakcepenge kulo wenehake, lan kawulo tilar asmo. Mugi Gusti paring pepadang, margi, lan welas ing saben laku. Terjemahan, saksikanlah, wahai langit dan bumi, bahwa aku telah memahami. Segala milikku hingga batas akhir akan kupersembahkan, dan aku tinggalkan keakuanku. Semoga Tuhan memberi cahaya, jalan, dan kasih di setiap langkah. Ritual ini mengajarkan kita bahwa persembahan tertinggi bukan hanya tindakan fisik, melainkan keputusan neurospiritual, yakni bagaimana otak dan hati menyatu dalam kesadaran penuh, mindful awareness, untuk melepaskan ilusi aku dan mengembalikannya pada keesaan semesta. Pada akhirnya, kurban bukan sekadar ritual, melainkan cermin jiwa. Tuhan tak pernah butuh daging, harta, atau dupa, Dia hanya memandang hati yang rela dan jiwa yang pasrah. Ketika kita memberi tanpa berharap kembali, saat itulah persembahan kita menembus langit. Dan disitulah ridhanya turun, bukan karena besar kurbannya, tapi karena tulusnya cinta yang menyertainya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Omah Kris Salatiga, buka Google, ketik Omah Kris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Kris Salatiga.